Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Eh, Ketemu lagi di mata kuliah perekonomian Indonesia, pertemuan ke-11 tentang ekspor dan impor. Jadi memang ada banyak alasan yang mendasari suatu negara itu terlibat secara penuh dalam bidang ekspor dan impor. Salah satu alasannya itu karena setiap negara tidak mampu menghasilkan seluruh jenis produk dengan caranya sendiri. Setiap negara selalu membutuhkan negara lain. Seperti yang sekarang sedang trending, minyak kemarin, minyak CPO yang selama ini banyak diekspor, dibutuhkan oleh negara lain, diberhentikan sementara oleh Presiden Jokowi untuk memenuhi kebutuhan nasional, kebutuhan rakyat. Kemudian juga kemarin ekspor gas milik Rusia juga banyak dibutuhkan oleh negara-negara Eropa dan banyak jenis komoditas lainnya yang saling membutuhkan antar negara. Setiap orang tentu memiliki ketergantungan pada orang lain, begitu juga negara. Kemudian setiap negara juga saling berhubungan untuk saling mengisi, memenuhi setiap kekurangan yang dimilikinya. Tujuannya hanya satu, mampu memberi dan memenuhi setiap kekurangan yang dimiliki. Seperti yang Indonesia ini sering impor beras. Kadang juga menjadi pertanyaan, kita ini negara agraris tapi kenapa bisa impor beras? Ya karena rakyatnya makan beras semua, konsumsinya tinggi tentang beras. Sementara jumlah lahan pertanian setiap tahun semakin menurun, semakin berkurang. Industrinya semakin banyak. Lahan-lahan pertanian dijual menjadi jalan tol, jadi pabrik. Kemudian anaknya petani, sekolah tinggi tidak mau lanjut jadi petani. Maunya jadi karyawan di pabrik. Banyak hal-hal lain yang sehingga menjadi pertimbangan negara perlu melakukan impor beras, impor daging, impor cabai, dan lain sebagainya, agar tujuannya kebutuhan terpenuhi dan harga barang tersebut tidak tinggi. Sementara apa itu ekspor? Kita tahu ekspor ini adalah penjualan suatu produk yang dilakukan oleh suatu bangsa atau perusahaan ke luar negeri dengan harapan akan memperoleh keuntungan dalam bentuk mata uang asing. Keputusan ekspor dibuat dengan perencanaan yang matang, termasuk memperhatikan pesaing dalam produk sejenis di pasar luar negeri. Artinya, produk yang diekspor adalah produk dengan jenis yang terbaik yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Nah, salah satu ukuran untuk melihat sebuah produk memiliki nilai jual ekspor adalah dari sisi kualitas dan standar produk yang dianggap mampu bersaing dan disukai oleh konsumen luar, termasuk memiliki standar ISO. Standar ISO ini standar internasional yang sudah disepakati oleh semua negara. Ketika kita mau ekspor ke negara A, misalkan ekspor laptop, maka di situ ada kualifikasi. Laptop ini harus sudah terstandarisasi ISO 9001 atau 17000 atau yang lainnya. Dan sebagai catatan bagi kita bahwa keputusan ekspor baru bisa dilakukan ketika produk tersebut
terlihat jumlah produk tidak lagi mampu menampung pasar domestik. Artinya produksi sudah mengalami kelebihan kelebihan atau overproduction dan pesanan dari luar negeri telah diterima. Ini teorinya, konsepnya ya. Jadi memang tujuan ekspor ini ketika kebutuhan domestik sudah terpenuhi, sisanya baru diekspor. Tapi kenyataannya kemarin ketika kasusnya minyak goreng, pengusaha lebih memilih mengekspor memenuhi kebutuhan negara lain daripada kebutuhan negara sendiri. Akhirnya di Indonesia harganya tinggi, kemudian juga kemarin sudah diumumkan dari pihak swasta dan pihak Kementerian Perdagangan menjadi tersangka karena lebih memprioritaskan kebutuhan luar negeri daripada kebutuhan dalam negeri. Kemudian sementara itu apa itu impor? Impor ini adalah masuknya produk yang berasal dari luar negeri ke suatu negara di mana produk tersebut dianggap layak jual. Nah, ada banyak alasan keputusan impor ini bisa terjadi. Yang pertama, karena faktor kebutuhan di mana produk tersebut tidak tersedia atau tidak mencukupi di dalam negeri sehingga harus diimpor. Ini seperti kapan lalu sebelum Lebaran biasanya itu impor daging untuk memenuhi kebutuhan Ramadan, kebutuhan daging selama Ramadan. Tidak tahu kenapa memang setiap bulan Ramadan kebutuhan daging itu selalu meningkat. Jadi banyak yang makan daging selama bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, bisa juga karena faktor tekanan dari negara asing agar produk tersebut bisa dipasarkan di negara yang bersangkutan. Contohnya seperti Cina ya, barangnya masuk semua di sini, kemudian 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 Cina memberi hutang dan bisa jadi di balik perjanjian hutang itu ada perjanjian yang lain di mana Indonesia harus bersedia menerima barang-barang made in China untuk diterima di Indonesia. Mulai banyak sekali barang dari China ya, mulai dari laptop, HP, kemudian baju, bahkan baju bekas, kemudian buku, kemudian jilbab, tasbih, dan sajadah, dan lain-lain. Semua diproduksi oleh China. Kemudian konsep balance of payment. Jadi balance of payment ini adalah suatu keseimbangan dalam neraca pembayaran pada jumlah ekspor dan impor. Ekspor dan impor ini secara ekonomi dilihat sebagai mekanisme keseimbangan dalam bagian melaksanakan pembangunan ekonomi. Ekspor secara sederhana dilihat dari kelebihan produksi tadi yang harus dipasarkan ke luar negeri. Jika tidak dipasarkan tentu akan overload di gudang dan tidak bisa menjadi uang, sementara perusahaan harus butuh uang untuk memproduksi kembali. Jadi mau tidak mau kelebihan produksi harus diekspor atau dijual diskon di dalam negeri agar barang yang sudah diproduksi menjadi uang kembali. Kemudian impor dilihat sebagai kekurangan produksi, maka ekspor dan impor terjadi pada beberapa produk yang dianggap pantas untuk diekspor dan diimpor. Ya.
Jika impor lebih besar daripada ekspor, maka artinya neraca perdagangan berada di posisi yang tidak seimbang dan devisa negara terkuras untuk membiayai pembelian produk impor. Itu yang harus dipahami ya. Kemudian terdapat 3 komponen dalam neraca pembangunan negara ini. Jadi dalam melakukan pembangunan negara harus memenuhi 3 komponen ini. Yang pertama neraca transaksi berjalan. Neraca transaksi berjalan ini neraca yang berfokus pada transaksi ekspor dan impor, kemudian pendapatan investasi, pembayaran cicilan dan utang pokok luar negeri, serta saldo kiriman atau transfer uang dari luar negeri, dari dan ke luar negeri, baik yang dilakukan pemerintah maupun individu. Ya, biasanya yang dilakukan oleh TKI itu. Makanya TKI ada sebutannya pahlawan devisa, karena bisa meningkatkan transaksi positif neraca pembayaran. Kemudian neraca modal ini atau capital account ini mencatat antara lain nilai investasi pihak swasta asing secara langsung yang biasanya investasi asing masuk untuk membuat pabrik di Indonesia, terutama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional, kemudian pinjaman luar negeri yang diberikan oleh perbankan, swasta internasional, serta pinjaman dan hibah dari pemerintah negara-negara lain, serta dari lembaga-lembaga donor multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Ini maksudnya di neraca modal. Kemudian yang ketiga neraca pembayaran atau neraca tunai atau cash account yang sering disebut neraca cadangan internasional. Kemudian transaksi positif dalam neraca pembayaran ini yang bisa menghasilkan banyak cadangan devisa. Yang pertama, setiap penjualan barang atau jasa ke luar negeri atau bisa disebut ekspor, kemudian setiap pendapatan investasi milik penduduk domestik yang berada di luar negeri. Jadi misalkan kita punya uang lebih, kita invest di negara lain dan kita tiap bulan mendapatkan pendapatan dari investasi tersebut. Bisa misalkan dalam bentuk sewa rumah di negara lain atau sewa apartemen dan lain-lain. Kemudian setiap penerimaan uang dari luar negeri, ini yang biasanya dilakukan oleh TKI pahlawan devisa kita. Kemudian penerimaan hibah dari pihak-pihak di luar negeri ini juga bisa meningkatkan transaksi neraca pembayaran. Kemudian setiap penjualan saham atau obligasi ke luar negeri. Kemudian transaksi negatif dalam neraca pembayaran ini yang bisa mengurangi neraca pembayaran ya. Jadi yang pertama pembelian barang jasa dari luar negeri ini yang aneh ya. Jadi rakyat kita ini bangga, suka sekali membeli barang dari luar negeri atau impor. Padahal itu justru membahayakan negara kita karena bisa mengurangi neraca pembayaran. Kemudian yang kedua, setiap investasi penduduk domestik ke luar negeri. Jadi misalkan kalau tadi pendapatan dari investasinya itu transaksi positif. Kalau ini
ketika investasinya. Jadi ketika membeli rumah atau membeli apartemen di luar negeri, itu menjadi transaksi negatif. Kemudian setiap pengeluaran uang ke luar negeri lah, ini misalkan saudaranya atau anaknya kuliah di luar negeri, minta transfer uang, maka bisa mengurangi neraca pembayaran. Kemudian pemberian hadiah, jika kita memberi hadiah hibah ke pihak luar negeri bisa mengurangi juga. Dan kemudian setiap pembelian saham atau obligasi dari luar negeri. Kemudian balance of payment, neraca pembayaran Indonesia ini tahun 2017 sampai 2021. Ini dapat kita lihat neraca pembayarannya di mana 2017 masih surplus, kemudian 2018 ini negatif. 2018 itu seingat saya ini belum COVID ya. COVID ini 2019. Kemudian sempat mengalami kenaikan di akhir 2018 kuartal 4 dan awal tahun 2019, tapi kemudian mengalami penurunan lagi. Jadi memang pada kondisi COVID ini neraca pembayaran, neraca transaksi berjalan menjadi naik turun karena kita tahu adanya lockdown sehingga transaksi ekspor impor dihentikan sementara. Itu bisa menjadikan neraca pembayaran, kemudian neraca modalnya dan neraca transaksi berjalan menjadi menurun. Kemudian jika kita lihat dari pertumbuhan ekspor dan impor dari tahun 2005 sampai 2017 yang mengalami naik turun, dan yang tertinggi ini di tahun 2011 ya. Ekspornya tertinggi di tahun 2011 senilai 203 miliar dolar US. Sementara yang terendah saat ekspornya saat tahun 2005 masih 85,66 miliar dolar US. Tahun 2005 ini berarti saat SBY awal memimpin. SBY memimpin 2000 SBY memimpin itu tahun 2004 sampai 2009 ya. Kemudian 2009 sampai 2014. Tahun 2014 baru Jokowi memimpin. Jokowi memimpin 2015 sampai 2017 terjadi penurunan ekspor maupun impor. Ini yang selama ini dilakukan oleh Jokowi, berusaha menurunkan impor, kemudian mencoba untuk mandiri, mengurangi ketergantungan dari negara lain karena itu juga dapat membahayakan negara kita sendiri ketika terlalu bergantung ke negara lain. Kemudian ekonomi politik dalam keputusan ekspor impor ini tentu setiap negara ini berusaha meningkatkan ekspor dan menurunkan impor.
Untuk kasus yang kemarin, biji emas dari Freeport yang masih mentah itu langsung diekspor, kemudian masih bahan mentah, kemudian diolah oleh Pak Jokowi di Gresik ya, diolah menjadi barang setengah jadi, tapi sebelum melakukan itu sahamnya harus dibeli dulu oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN. Setelah itu barang diolah menjadi setengah jadi di Gresik, barulah diekspor sehingga meningkatkan nilai jual. Kemudian sampai sekarang negara-negara lain protes dengan keputusan itu, keputusan negara pemerintah kita. Karena kenapa protes? Karena di masing-masing negara dia sudah punya pabrik pengolahan sendiri. Akhirnya pabrik ini tidak bisa bekerja karena sudah terlanjur diolah di Indonesia. Kemudian pendekatan ekonomi politik dalam keputusan ekspor impor ini tujuannya untuk stabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kebijakan yang stabil dan bertumbuh dari segi ekspor dan impor ini bertujuan untuk mengedepankan konsep sustainability growth, jadi pertumbuhan yang sustain, yang berkelanjutan. Jadi setiap tahun harapannya ada kenaikan seperti ini. Dari tahun ke 2005, 2006, 2007, 2008 ini ada kenaikan. Ingat saya tahun 2008 ada krisis ekonomi global sehingga ada penurunan. 2009 kemudian mengalami peningkatan lagi. Itu yang dinamakan sustainability growth. Kemudian tujuannya konsep ini, jadi masyarakat dan pebisnis ini memang butuh kepastian dan ilmu ekonomi politik yang menjadi bagian penting berusaha menciptakan dan mendorong terjadinya pembentukan semua ini secara sesuai dengan amanat dan cita-cita pembangunan nasional. Maka dari itu, keberhasilan pembangunan bukan dalam arti jangka pendek, namun jangka panjang. Karena itu, framework dari kebijakan ekonomi dan impor harus dibuat matang. Jika tidak, setiap kebijakan yang dibuat hanya bersifat politis semata, seperti penglihatan kemajuan pembangunan pada periode pemerintahan dan kabinet jauh lebih baik dari sebelumnya, namun sekarang terjadi kemunduran. Ini bukan konsep pembangunan yang berkelanjutan dan harus diubah. Untuk kasusnya seperti kasus mahalnya harga gula dulu saat zamannya SBY pernah terjadi ini, jadi yang mengakibatkan timbulnya kegelisahan di kalangan masyarakat karena ketidakmampuan membeli gula yang mahal, maka pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan impor gula, seperti mendatangkan gula dari Thailand. Dan secara fakta, kasus kelangkaan gula telah selesai dan harga gula kembali pada posisi stabil atau equal price. Namun di sisi lain, pemerintah sebenarnya telah menyebabkan produsen gula dalam negeri tidak diuntungkan. Dan jika kondisi ini terus terjadi, maka produsen gula dalam negeri mengalami kerugian. Jika sudah rugi, maka terjadi PHK. Karena itu kebijakan impor gula sebaiknya bersifat jangka pendek dan dalam konsep manajemen yang terukur. Ketika harga gula telah stabil dan produksi dalam negeri telah tercapai,
sesuai dengan target permintaan pasar, maka sudah selayaknya impor gula itu dihentikan. Nah, kebijakan yang melindungi perusahaan dalam negeri ini dianggap sebagai kebijakan prioritas, termasuk menyelesaikan kasus mafia gula yang yang sifat dan tujuannya mengacaukan harga gula dalam negeri dengan tujuan mengambil keuntungan bersifat sepihak. Nah, kasus ini sebenarnya bukan hanya di gula, tapi juga di komoditas lainnya ya. Kemarin juga barusan kasus minyak, kemudian dulu pernah impor baja, tekstil, beras, pun itu dan lain-lain. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.